Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas fisika pertemuan yang ketiga. Pada hari ini kita akan membahas tentang dinamika partikel bagian yang pertama, hukum Newton. Dinamika partikel ini adalah cabang dari ilmu mekanika, ilmu gerak yang mempelajari gerak dan penyebab dari gerak itu sendiri. Jadi, kenapa benda-benda bergerak sedemikian rupa? Apa yang membuat benda yang mulanya diam mulai bergerak? Kenapa benda bisa dipercepat dan apa yang percepat atau yang memperlambat benda? Nah, ini semua pertanyaan ini jawabannya itu adalah karena sebuah gaya ya. Jadi penyebab dari semua gerak itu adalah sebuah gaya. Jadi sebelum kita mempelajari masalah dinamika, itu kita akan membahas terlebih dahulu konsep dari gaya itu sendiri. Gaya ini kita gambarkan sebagai semacam dorongan atau tarikan terhadap sebuah benda. Jadi ketika kita mendorong kereta belanja atau kita mendorong mobil mogok, itu artinya kita sudah memberikan gaya pada kereta atau mobil itu. Atau ketika sebuah mesin mengangkat lift, sebuah martil memukul paku, itu berarti sebuah gaya juga sudah diberikan. Tetapi tidak semua gaya yang diberikan itu dapat menyebabkan pergerakan. Contohnya ketika kita sudah mendorong sebuah meja sekuat tenaga, tetapi meja tersebut tetap tidak dapat bergerak. Nah, jadi tidak semua gaya ya bisa menyebabkan gerakan sebuah benda. Gaya ini dilambangkan dengan F dan mempunyai satuan Newton atau disingkat dengan N. Dan gaya ini merupakan besaran vektor, artinya gaya ini memiliki arah dan besar atau memiliki arah dan nilai, sehingga akan mengikuti aturan penjumlahan vektor yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Dan hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misal, benda di dekat permukaan bumi, itu artinya benda tersebut mempunyai gaya berat. Atau benda yang diikat dengan tali, itu artinya benda itu mempunyai gaya tegangan tali. Nah, kita lihat sekarang jenis-jenis gaya. Gaya ini terbagi akan dua macam berdasarkan perubahan keadaan gerak pada suatu benda, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini artinya gaya yang menyebabkan perubahan keadaan pada suatu benda melalui sentuhan. Contohnya, tarikan pada gerobak yang menyebabkan gerobaknya bergerak, atau tarikan pada pegas yang menyebabkan pegasnya meregang atau ada gaya pegas di situ. Nah, sedangkan kalau gaya tak sentuh itu adalah gaya yang menyebabkan perubahan keadaan pada suatu benda tanpa melalui sentuhan. Contohnya itu adalah gaya gravitasi bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bumi, atau gaya magnet yang menyebabkan benda-benda magnetik, misalnya besi itu tertarik ke magnet dan sebagainya. Nah, untuk gaya ini, macam-macam gaya sentuh ini, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum gerak Newton. Hukum gerak yang pertama, hukum gerak Newton yang pertama. Alasan itu sebuah benda itu dapat bergerak ini itu menarik perhatian ilmuwan Isaac Newton. Jadi di sini
Isaac Newton memformulasikan 3 hukum tentang gerak benda yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita lihat hukum pertama Newton ya. Hukum pertama Newton ini berbunyi, jika tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka keadaan gerak benda itu akan sama seperti semula, kecuali jika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dengan kata lain, sebuah benda akan selamanya diam atau terus-menerus bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Hukum Newton 1 ini diformulasikan seperti ini. Sigma F ini sama dengan 0. Nah, persamaan ini jika dinyatakan dalam notasi vektor, ini setara dengan 3 komponen ya, ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma fz itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan hukum Newton 1 ini ya, contohnya ketika kita misalnya Anda menendang bola di lapangan, maka bola tersebut seharusnya terus bergerak tanpa berhenti. Akan tetapi itu tidak terjadi. Nah, ini bukan berarti hukum Newton itu salah ya. Hukum Newton pertama ini itu berlaku pada situasi di mana tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda selama benda itu bergerak. Nah, untuk kasus bola yang ditendang di lapangan, bola tersebut kemudian berhenti. Nah, ini disebabkan karena mengalami gaya gesekan. Nah, gaya gesekan inilah yang disebut dengan gaya eksternal atau gaya luar. Hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum kelembaman. Dikarenakan sifat dasar suatu benda itu untuk mempertahankan keadaan geraknya, yaitu diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi, hukum 1 Newton itu selain dikenal dengan hukum kelembaman ya, juga sering disebut dengan hukum inersia. Nah, kemudian kita lihat tentang massa. Hukum gerak Newton yang kedua itu menggunakan konsep massa. Di sini Newton menggunakan istilah massa sebagai sinonim jumlah zat. Istilah ini sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya ya bahwa massa itu adalah sifat dari benda itu sendiri, yaitu ukuran inersia suatu benda. Makin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, makin sulit merubah keadaan geraknya. Lebih sulit lagi menggerakkan dalam keadaan diam atau memberhentikannya waktu sedang bergerak. Contohnya, itu sebuah truk jika dibandingkan dengan sebuah bola, itu sebuah truk itu memiliki inersia yang lebih besar. Akan lebih sulit untuk mempercepat truk tersebut atau memperlambatnya. Nah, itu artinya truk ini memiliki massa yang besar. Nah, untuk istilah massa dan berat, massa dan berat itu seringkali disamakan pengertiannya. Padahal kedua istilah ini itu sangat berbeda. Massa itu adalah sifat dari benda itu sendiri, atau massa itu adalah ukuran inersia suatu benda. Sedangkan berat itu adalah gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda. Untuk berat itu dilambangkan dengan W, gaya gravitasi, dirumuskan dengan M kali Q. M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Perbedaan massa dan berat itu sangat didasari dari pengaruh gaya gravitasi. Berat sebuah benda itu biasanya bergantung pada gaya gravitasi yang ada pada tempat tersebut. Sedangkan pada massa
itu besarannya akan selalu konstan di mana saja. Misalkan seseorang dengan berat 60 kg. 60 kg jika kita konversi ke Newton itu adalah 600 Newton. Nah, jika ini orang ini dibawa ke bulan, itu orang ini akan mempunyai berat sebesar 100 Newton. Nah, hal ini disebabkan karena gravitasi bulan itu memiliki jumlah 1/6 kali dari bumi. Jadi dari sini ya bisa disimpulkan bahwa massa bisa konstan, sedangkan berat itu bervariasi. Tergantung akan gravitasi di mana berada ya, benda itu berada. Nah, kemudian kita lihat aplikasi dari hukum 1 Newton. Nah, di sini penumpang itu terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat itu tiba-tiba ngerem mendadak. Nah, dorongan ini itu disebabkan oleh tubuh berusaha mempertahankan keadaan awalnya, seperti hukum 1 Newton, yaitu bergerak bersama mobil. Dan dorongan ini menjadi ekstrim ketika saat pengereman itu dilakukan secara tiba-tiba, apalagi mobil dalam keadaan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga ya banyak kasus yang terjadi seperti ini ya, banyak orang yang terpental sampai ke luar mobilnya. Nah, jadi menyadari keadaan ini, itu para ahli kemudian menciptakan sebuah alat pengaman yang berfungsi untuk menahan dorongan tubuh ini ya. Alat itu yang saat ini yang kita gunakan di mobil kita, yaitu sabuk pengaman. Ya, supaya penumpang mobil itu bisa terhindar dari keadaan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke hukum gerak Newton yang kedua ya, atau hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini berbunyi, percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Yang diformulasikan seperti ini. Sigma F ini artinya jumlah gaya resultan yang bekerja pada benda itu sama dengan M. M adalah massa dengan satuan kilogram dikali dengan A. A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, hukum Newton kedua ini menghubungkan antara deskripsi gerak dengan penyebab gaya ya. Nah, untuk aplikasi hukum kedua Newton ini seperti ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, seringkali bahwa saat memindahkan balok itu saat kita memindahkan balok ya, itu akan lebih cepat jika gaya yang diberikan lebih besar. Hal ini dikarenakan gaya itu berbanding lurus dengan percepatan sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Contoh lainnya, saat kita memindahkan meja yang ringan itu akan lebih cepat dibandingkan kita memindahkan lemari yang lebih berat, walaupun kita menggunakan gaya dorong yang sama. Nah, hal ini disebabkan karena massa meja itu lebih kecil daripada massa lemari. Dan karena massa itu berbanding terbalik dengan percepatan benda. Jadi semakin kecil massa benda, semakin besar percepatannya. Sehingga memindahkan meja yang ringan itu akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang massanya lebih besar. Kita lihat contoh soal untuk hukum 2 Newton ini. Perkirakan gaya total yang dibutuhkan untuk mempercepat mobil dengan massa 1000 kg sebesar 0,5 gram. Jadi di sini diketahui percepatan mobil itu adalah setengah G. G ini adalah gaya gravitasi ya. Jadi percepatan mobil ini adalah setengah G. A sama dengan setengah G. G itu gaya gravitasi
itu nilainya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian diketahui massa bendanya adalah 1000 kg. Nah, yang ditanya di sini adalah gaya totalnya, sigma F-nya. Nah, sesuai dengan hukum Newton yang kedua, untuk mendapatkan gaya total yang dibutuhkan ini digunakan rumus seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. M adalah 1000 kg, A percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Didapatkan dari hasil kali setengah dikali 9,8. Dapatkan hasilnya dikurang adalah 5 meter per second kuadrat. Sehingga sigma F-nya adalah 5000 Newton. Nah, di sini ada 3 buah soal ya. Saya harap saudara semua mengerjakannya dan dikumpulkan di jadwal yang sudah ditentukan. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah akan kita sambung di minggu depan dengan materi dinamika partikel bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.